Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Nusantara telah mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sejak abad ke-14 yang awalnya dipakai dalam perdagangan. Melaka merupakan awal berkembangnya kesusastraan Melayu. Kepandaian menulis atau ilmu terasul diajarkan, yang merupakan awal dari kepandaian berbahasa dan menjadi bagian penting kebudayaan Melayu. Peradaban Melayu dimulai saat anak-anak kerajaan Luwu yang disebut Upu Lima bersaudara yang hendak mencari daerah kekuasaan baru. Upu Lima bersaudara tersebut berlayar mengitari kepulauan Nusantara dan mendarat di Malaka. Di Malaka, Upu Lima bersaudara tersebut menikah dengan anak-anak pejabat teras Kesultanan Malaka dan mendapat daerah kekuasaan di Pulau Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau. Puncak ketenaran Riau saat diperintah oleh Raja Haji sebagai yang di-Pertuan Muda Riau IV. Riau menjadi bandar yang maju dari segi ekonomi, militer, dan pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga banyak didatangi oleh orang dari segala penjuru negeri, baik itu yang hendak berdagang maupun yang hendak belajar dan mengajar ilmu agama atau ilmu tulis-menulis. Kegiatan kesusastraan menjadi bagian penting dalam kebudayaan Melayu. Raja Haji merupakan salah satu tokoh Riau yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan kemampuan tersebut, Raja Haji mampu melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Hal ini dianggap pihak VOC bahwa dengan kemampuan tersebut dapat menyatukan kekuatan Nusantara. Maka pada tahun 1782 terjadi pertempuran antara pihak VOC dan pasukan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji di Selat Riau. Pada tahun 1784 terjadi pertempuran di Teluk Ketapang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Haji tewas tertembak. Tewas Raja Haji membuat Riau tidak lagi menjadi negeri yang merdeka. Secara utuh, segala urusan pemerintahan diatur oleh pihak VOC. Pihak VOC membuat sebuah kontrak kepada pemimpin Riau. Kontrak itu mengenai segala urusan pemerintahan kerajaan Riau di bawah kendali seutuhnya oleh pemerintahan Hindia Belanda yang disebut kontrak politik. Yang dimulainya kolonialisme Hindia Belanda di tanah Riau tahun 1784. Pusat pemerintahan Riau, Lingga, dipindahkan ke pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat tahun 1785. Sejak saat itu, secara mutlak, seorang pemimpin Riau harus memiliki kemampuan berbahasa. Ada satu tokoh putra Riau yang sadar bahwa kolonialisme
tidak hanya merampas kemerdekaan rakyat Melayu, tetapi juga merusak tatanan budaya Melayu yang terpancang kokoh pada kesusastraan dan bahasa bernama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Sebagai seorang anak keturunan bangsawan, Raja Ali Haji mendapatkan pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang tidak semua orang dapatkan. Dan ia telah menunjukkan ketertarikan pada bidang sastra dan bahasa. Raja Ali Haji sering diikut sertakan dalam kegiatan diplomasi di Jakarta oleh ayahnya Raja Ahmad. Membuatnya banyak bertemu dengan para petinggi pemerintahan Hindia Belanda yang mahir dalam berbahasa Melayu. Pada tahun 1830, Raja Ali Haji menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia memperdalam ilmu agamanya dan belajar ilmu tasawuf yang akan mempunyai pengaruh besar dalam setiap karya Raja Ali Haji. Di Mekah, Raja Ali Haji menulis karya pertamanya yang berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi tentang petuah tentang kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran dan ilmu tasawuf. Setelah 2 tahun berada di tanah Mekah, Raja Ali Haji kembali ke Riau. Sekembalinya Raja Ali Haji membangun Penyengat sehingga menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Raja Ali Haji juga memperhatikan peta perpolitikan Riau, di mana pada tahun 1824 tercetus perjanjian antara Inggris dan Belanda yang membagi daerah kekuasaan, yaitu Kepulauan Riau menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda, Tumasik dan Melaka menjadi kekuasaan Inggris. Membuat Tumasik tumbuh menjadi negeri yang metropolis kental akan westernisasi yang membuat penggunaan bahasa tidak lagi sesuai aturan. Ditambah lagi, sejak tahun 1778, pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terpakai dalam segala urusan pemerintahan. Ini membuat kecemasan bagi Raja Ali Haji tentang masa depan bahasa Melayu yang sepertinya semakin tergerus oleh westernisasi. Raja Ali Haji menulis sebuah karya tentang tata bahasa dan memikirkan pentingnya sebuah percetakan dan perpustakaan sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Karya yang diberi judul Bustan Al-Katibin, yang berarti Taman Para Penulis, ini berisikan tentang pelajaran dasar tentang bahasa dan deskripsi tata bahasa Melayu. Dan karya pengetahuan bahasa yang menjadi kamus ensiklopedis Eka Bahasa Melayu berisi tentang tata-tata bahasa yang merupakan jawaban kekhawatiran orang Riau terhadap tempuhan kebudayaan asing yang mencederakan bahasa Melayu.
Raja Ali Haji mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Muda agar Kerajaan Riau mengeluarkan dana yang besar di bidang pendidikan, sehingga tidak hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan, tapi seluruh rakyat Riau maupun orang-orang yang datang ke Riau dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Sampai di akhir hayatnya, Raja Ali Haji sebagai pengendali umat yang mengajarkan kepandaian berbahasa ke seluruh rakyat Riau maupun orang yang datang ke Riau, sehingga banyak lahir sastrawan-sastrawan yang lahir melanjutkan perjuangan Raja Ali Haji dalam pemerataan bahasa di seluruh Nusantara. Pada awal tahun 1900, terbentuk sebuah organisasi perkumpulan sastrawan se-Asia Tenggara. Organisasi tersebut bernama Rusidiyah Club, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang budaya dan kesusastraan. Rusidiyah Club membangun sebuah percetakan dan perpustakaan bernama Al-Ahmadiyah Press di Tumasi, seperti yang dicita-citakan Raja Ali Haji sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Al-Ahmadiyah Press menerbitkan karya-karya Raja Ali Haji dan disebarkan ke seluruh Nusantara. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang lahirnya bahasa Indonesia. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat, berguna, menambah pengetahuan dan wawasan untuk kamu. Dan untuk selalu diingat, untuk selalu bijak, bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.